Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, saya sendiri Iqbal Darmawan, dan juga ada Airin Novelia, Ali Valiuni, Helda Fajriani, dan Nur Halija Mendrova. Kita di sini bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko dengan materi yang akan kami sampaikan yaitu klaim asuransi dan bagaimana tata caranya. Oke, baik, langsung aja ke definisi asuransi. Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menghubungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama dengan jumlah yang cukup besar agar profitabilitas kerugian dapat diramalkan. Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau kita disebut KUHP Republik Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pokok asuransi. Ada 6. Yang pertama itu insurable interest, bahwa pihak yang mengasuransikan harus memiliki kepentingan atas harta benda yang dapat diasuransikan. Nah, kepentingan dan objek tersebut harus legal dan tidak melawan hukum. Yang kedua itu ada utmost good faith, tertanggung berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Yang ketiga itu ada indemnity, bertujuan mengembalikan posisi tertanggung pada posisi sesaat sebelum terjadi kerugian yang dijamin polis. Yang keempat itu ada subrogation, sebagai konsekuensi dari pihak indemnity adalah pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung. Yang kelima itu ada contribution, jika suatu objek diasuransikan ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan berlaku prinsip kontribusi pada masing-masing perusahaan tersebut. Yang keenam itu ada proximate cause, apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama akan mencari sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Kemudian ada produk asuransi. Produk asuransi kerugian yaitu asuransi kebakaran, asuransi angkutan laut, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan lainnya. Kemudian asuransi jiwa. Produk asuransi jiwa yaitu asuransi jiwa murni, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa jangka pendek, dan produk asuransi jiwa dalam. Program asuransi sosial yaitu program dana pensiun dan tabungan hari tua bagi pegawai dan ABRI. Fungsi asuransi secara umum transfer risiko dengan membayar premi yang relatif kecil. Seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya ke perusahaan asuransi. Kumpulan dana premi yang diterima kemudian dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar risiko yang terjadi. Dari segi matematis, tujuannya meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya risiko dan hasil ramalan itu dipakai dasar untuk membagi risiko kepada semua peserta program asuransi. Tekniknya menghitung besarnya kemungkinan berdasarkan teori kemungkinan atau probability theory yang dilakukan oleh aktuaris maupun oleh underwriter. Fungsi asuransi selanjutnya dari segi ekonomi, tujuannya mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Tekniknya, dengan cara mengalihkan resiko pada pihak lain dan pihak lain mengkombinasikan sejumlah resiko yang cukup besar sehingga dapat diperkirakan dengan lebih tepat besarnya kemungkinan terjadi kerugian. Selanjutnya, dari segi hukum, tujuannya memindahkan resiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain. Tekniknya melalui pembayaran premi oleh tetanggung kepada penanggung dalam kontrak ganti rugi atau polis asuransi, maka resiko beralih kepada penanggung. Selain itu, fungsi asuransi
dapat dilihat dari segi tata niaga, yang memiliki tujuan membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi. Tekniknya yaitu memindahkan rezeki dari individu atau perusahaan ke lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelolaan risiko atau perusahaan asuransi yang akan membagi risiko kepada seluruh peserta asuransi yang ditanganinya. Selanjutnya dari segi kemasyarakatan, memiliki tujuan menanggung kerugian secara bersama-sama antar semua peserta program asuransi. Tekniknya, semua anggota kelompok atau kelompok anggota program asuransi memberikan kontribusinya atau berupa premi untuk menyantuni kerugian yang diderita oleh seseorang atau beberapa orang anggotanya. Yang terakhir ada mengajukan klaim asuransi. Yang pertama ada mengisi formulir dengan tepat, teliti, dan detail. Yang kedua memastikan bahwa polis asuransi masih aktif dan tidak ada penunggakan pembayaran. Yang ketiga memastikan bahwa kejadian yang hendak diklaim termasuk ke dalam manfaat asuransi. Yang keempat mengajukan klaim asuransi tepat waktu. Yang kelima melengkapi seluruh syarat klaim asuransi. Yang keenam kejadian yang hendak diklaim bukan termasuk dalam tindakan ilegal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penjelasan materi kami masih banyak kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.